Dan ini memang agak aneh, dipermasalahkan dokumen Dian Sandi tapi yang marah Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, yang kedua ini saya ingin men-spill videonya Refly Harun. Dari fakta persidangan kita bisa melihat bahwa satu, ya, bahwa dokumen itu pastilah bukan dokumennya Pak Jokowi, itu dijelaskan. Dokumen itu dokumen yang tidak rusak, masih bisa diakses. Mas Roy tidak melakukan kegiatan-kegiatan, tidak ada saksi yang membenarkan dia melakukan kegiatan-kegiatan hacking, kegiatan yang mencuri dokumen elektronik. Dan ini memang agak aneh, dipermasalahkan dokumen Dian Sandi tapi yang marah Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Saya mengenal Refly sebagai orang yang sangat paham dengan hukum tata negara, yang kemudian hari ini menjadi penasehat hukum di kubunya Roy Suryo dan Tifa. Saya sebetulnya tidak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan adalah, dan saya kritisi adalah, ketika Refly di video ini menyampaikan bahwa yang dipermasalahkan itu adalah dokumen yang dimiliki Dian Sandi, sehingga tidak masuk pokok perkara, katanya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tanya gitu. Kalau yang dipermasalahkan adalah ijazah yang diupload Dian Sandi, kenapa juga kalian semuanya ya membuli, mencaci, kemudian menyudutkan, menghancurkan harkat dan martabat Pak Jokowi? Kan itu persoalannya. Kenapa pula kemudian sekarang ribut bahwa dakwaan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat, terjadi error in objecto dan error in persona. Surat dakwaan yang diajukan kepada saya mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba ya minta bahwa perkara ini tidak dilanjutkan? Bukannya Roy Suryo menantang ya agar Pak Jokowi melaporkan dia dan Tifa dan seluruh kawan-kawannya secara hukum, kan itu tantangannya. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Nah, kalau sekarang tiba-tiba semua mengelak bahwa yang diteliti bukan ijazah Jokowi, nah terus apa sebenarnya yang kalian maksudkan gitu loh ya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Refly, Anda kan, saya tahu persis ya, Anda itu sebenarnya anak muda yang cerdas, yang terus terang saya respect. Tapi saya juga bingung akhir-akhir ini melihat situasi, kondisi yang omongan klien-klien Anda itu bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Coba aja lihat nanti ya di video-video yang akan saya tampilkan nanti. Hari ini bilang tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, tapi lain saat bilang bahwa yakin 99% palsu. Di sisi lain hari ini ketika masuk dalam pengadilan malah mengatakan bahwa tidak pernah mengucapkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 99% palsu. Ada yang namanya jejak digitalnya. Seharusnya. Pernahkah saya bicara, pernahkah? Coba Bapak lihat, tahun ini, pernahkah Dr. Tifa bicara 99,9%? Tidak pernah. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa buktikan. Anda sebagai kuasa hukum bisa nggak sih melihat pernyataan-pernyataan yang selalu bertolak belakang satu dan lain itu? Ini kegaduhan-kegaduhan seperti apa yang kalian inginkan? Coba pikir baik-baik. Negeri ini butuh kondusivitas. Karena hari ini di saat ekonomi dunia tidak baik-baik saja dan pemerintah sedang berusaha sekuat tenaga mensejahterakan rakyat karena situasi ekonomi tidak baik, seharusnya nggak boleh gitu ya ada orang yang membuat gaduh di negeri ini, ya, membuat pemerintah tidak fokus. Saya tuh sebenarnya nggak pernah mau nih ngomongin soal ini, ya, apalagi men-spill Refly Harun.
Tapi hari ini saya men-spill karena saya merasa terganggu juga nih ya, geli gitu ya terhadap apa yang disampaikan Refli di video ini. Jadi saya kira cukuplah. Gentle aja semua gentle, semua clear. Teruskan sidang sampai selesai. Karena siapa yang menuduh, dialah yang mendalilkan. Siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan dan punya bukti. Lah kenapa minta buktinya kepada JPU? JPU punya bukti untuk menuntut kalian. Keliru-keliru ini pernyataannya sebagai pengacara. Menurut saya, sudahlah, ikuti prosesnya, stop, sudah tidak perlu lagi caci maki, bully-bully, hari ini tempe besok dele ngomongnya. Saya ngelihatnya tuh, mohon maaf ya, kenapa selama ini saya nggak mau ikut dalam peristiwa ini gitu ya, karena menurut saya ini peristiwa yang sebetulnya nggak perlu terjadi gitu ya, nggak perlu ada, karena UGM sudah menyampaikan, kawan-kawan Pak Jokowi juga sudah memberikan kesaksian, apalagi. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5, yang memang merupakan indeks prestasi minimal. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Nah sekarang ketika ijazahnya Roy Suryo dipermasalahkan, ngamuk-ngamuk, nggak terima. Coba kembalikan pada diri sendiri gitu loh. Fair lah, gentle lah jadi laki-laki. Saya cuma mengatakan ini, kenapa? Saya sebel aja tuh udah sekian lama kasus ini nggak selesai-selesai. Sekarang udah masuk ke pengadilan, lanjutkan. Ngapain harus dihentikan karena error in objecto, kemudian apalagi error in persona? Sudahlah, jangan membolak-balikkan fakta lah. Cukup, hari ini Indonesia ekonominya sedang tidak baik-baik saja karena ya side effect dari ekonomi dunia yang sedang tidak baik. Stoplah. Ya, lakukan sebagai anak bangsa langkah-langkah konstruktif dalam mendukung pemerintah. Itu sebetulnya yang harus dilakukan. Bukan dengan terus-terusan ya, dengan drama-drama. Aduh, malu terus terang saya mendengar apa yang kalian sampaikan statement satu, statement lain di medsos, di TV nasional gitu ya. Tidak memberikan diskursus positif kepada masyarakat ya, membelah bambu, membelah masyarakat untuk saling membenci. Aduh, nggak konstruktif lah ya. Stop bully-bulian, stop caci maki. Teliti. Tidak perlu sampai ke kuburan, tidak perlu sampai ngomongin otak Jokowi kecil. Tidak perlu mencaci maki Pak Jokowi, nggak perlu. Yuk kita sama-sama bangun bangsa ini, ya. Jangan pecah belah, jangan belah bambu, jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, dan kemudian menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah yang selalu terjadi, ya, dalam setiap ada masalah di negeri ini. Kita kasihan dengan Pak Presiden yang fokus untuk bisa mencapai Indonesia Emas dengan semua programnya, ya, walaupun kita tahu ya banyak yang tidak membantu, justru malah merusak program-program Pak Presiden di lapangan. Dan itu yang harus kita kecam, kita kawal, kita support Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Salam keindonesiaan.